Kami persilahkan untuk paslon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktunya 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan, dimulai saat Anda berbicara. Jadi dalam misi pasangan calon nomor urut 2 dijelaskan bagaimana mewujudkan Konawe yang mandiri dan berdaya saing, yang mana salah satu programnya adalah program pemberdayaan komunitas. Saya kira seperti itu. Pemberdayaan komunitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara individu maupun kelompok. Dengan cara memberikan atau mengembangkan kekuatan, kemampuan, kemandirian mana? Kemandirian mereka yang mana yang paslon nomor 2 sebut komunitas di Konawe. Maksudnya komunitas yang mana maksudnya? Yang bagaimana mereka berdaya saing, padahal mungkin saja komunitas yang dimaksud oleh paslon nomor 2 adalah orang-orang yang eksklusif, begitu maksud saya. Mungkin lebih dikuatkan ke programnya adalah program pemberdayaan komunitas saja, saya kira begitu, Pak. Baik, dipersilahkan paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu untuk menjawab 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih pasangan nomor 1. Mandiri dan berdaya saing adalah visi RDPK ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe, insya Allah. Ya. Kaitannya mandiri dan berdaya saing, bagaimana kita menciptakan kelompok-kelompok yang bisa mengelola sumber daya alam di sekitar mereka, yang kemudian bisa dijadikan produk-produk unggulan yang mampu bersaing bukan saja ke level daerah tapi ke level nasional. Tentunya dengan visi misi yang kami dorong, mandiri dan berdaya saing, tentunya memiliki harapan bagi kelompok-kelompok tertentu yang kemudian berada di sumber kekayaan alam yang bisa dikelola dengan baik, dan akhirnya mereka bisa mengelola dengan baik karena dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe melalui RDPK ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Harap tenang. Selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan atas jawaban dari pasangan nomor urut 2. Waktu 2 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Ya, makasih banyak atas jawabannya. Itu yang dimaksud kelompok-kelompok di desa. Makanya tadi kami perdalam bahwa pemberdayaan komunitas atau jangan sampai ini tujuan kita meningkatkan kualitas dari kelompok-kelompok yang ada. Ternyata kelompok-kelompok ini sesungguhnya sudah kelompok elit atau eksklusif, bukan kelompok yang pantas menerima program-program bantuan oleh pemerintah kabupaten ke masyarakat di pedesaan. Saya kira ini di paslon nomor 2 harus lebih mendalam di dalam ketika program ini harus dijalankan supaya kita tidak salah sasaran. Jangan sampai penerima bantuan atau kelompok ini sesungguhnya sudah tidak pantas menerima bantuan karena dia adalah kelompok elit. Saya kira itu tanggapan kami. Demikian moderator. Ya, dengan waktu yang ada saya kira kita cukupkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tanya jawab dan sanggahan 3. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Saudara paslon nomor urut 1 Pak Yasyam. Jadi saya sudah membaca visi misi dari paslon nomor urut 1, yakni 7 program prioritas dan 6 program tercepat yang Bapak telah store di KPU. Tetapi saya belum melihat komitmen paslon nomor urut 1 terhadap
para buruh atau para pekerja kita yang ada di Kabupaten Konawe. Karena kita tahu sendiri, buruh kita atau pekerja kita yang ada di Kabupaten Konawe ini menurut angka BPS itu ada kurang lebih 134.000. Yang mana di 2023 kemarin ada kurang lebih 3,9% yang kena PHK. Apalagi paslon nomor urut 1 ini backgroundnya adalah pengusaha. Bagaimana strategi Bapak dalam meningkatkan atau mensejahterakan para buruh yang ada di Kabupaten Konawe? Terima kasih. Baik, selanjutnya paslon nomor 1 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit untuk menjawab, dimulai saat Anda berbicara. Komitmen kita. Iya, terima kasih dari paslon nomor urut 2. Bagaimana komitmen paslon nomor urut 1 untuk mensejahterakan para buruh? Saya kira seperti itu ya. Iya, ini yang dimaksud buruh pabrik atau buruh petani nih. Karena kategori buruh ini banyak sekali. Jadi ada buruh bangunan, itu buruh juga. Jadi melalui program peningkatan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan, tadi kita sudah ungkap ada melalui pelatihan balai latihan kerja, pendidikan vokasi dan lain-lainnya. Terus ada juga apa yang menjadi sektor unggulan kita. Jadi sektor unggulan kita adalah wilayah pertanian yang harus kita maksimalkan agar petani kita bisa panen dengan maksimal. Nah, di situ nanti akan mengurangi angka pengangguran dan tercipta UMKM yang berada di pedesaan dan perkotaan. Saya kira seperti itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali memberikan sanggahan atas jawaban pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi yang saya maksud buruh tadi ini buruh secara keseluruhan. Baik itu buruh pabrik, baik itu buruh nelayan maupun pertanian. Karena kita tahu sendiri peran buruh ini, segmen buruh ini sangat penting sekali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Mereka adalah bagian terpenting dari Kabupaten Konawe. Olehnya itu komitmen RDFPK ketika diberikan amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe terhadap para kaum buruh, insya Allah kita akan menjamin kesejahteraan para buruh. Langkah konkret pertama yang kita lakukan adalah membuat perda atau perbub yang mana terkait isi ketenaga kerjaan, yang mana isinya mengatur sistem penetapan UMK untuk para buruh, yang mana mengatur Dewan Pengupahan, yang mana mengatur sistem skala upah dan juga K3 kesehatan keselamatan kerja, dan yang terakhir tentang perjanjian kerjasama. Kalau kita atur ini semua, insya Allah para buruh kita terjamin kesejahteraannya. Terima kasih. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Terima kasih kepada nomor urut 2. Kami pernah mendengar bahwa kalau terpilih akan, ini benar atau tidak, akan menyediakan 1 unit mobil bantuan kepada tiap pemerintah desa dan kelurahan. Nah, jumlahnya ini 348 desa dan kelurahan. Menurut saya cukup besar. Sementara PAD kita terbatas. Tadi disampaikan nomor 3 kita target 200 miliar PAD, hasilnya hanya 100. Sementara mobil ini 1 unit kurang lebih 300 juta paling tidak. Saya takut jangan sampai ini hanya sebuah konsep yang pada akhirnya realisasinya adalah itu dibebankan kepada belanja dana desa atau diserahkan langsung ke pihak pemerintah desa dan kelurahan. Makasih. Baik, kita lanjut. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit terhitung sejak Anda berbicara. Terima kasih pasangan nomor urut 1.
program ini kami siapkan untuk melayani masyarakat baik di desa maupun kelurahan seluruh wilayah Kabupaten Konawe. Kalau pertanyaannya, satu mobil untuk satu desa dan satu kelurahan dibiayai dari mana? Maka saya ingin sampaikan bahwa akumulasi hitung-hitungan yang kami sudah lakukan dari 348 desa kelurahan, kita akan menghabiskan APBD kita sebesar 69 miliar. Artinya kita asumsikan satu mobil 200 juta per desa per kelurahan. Tujuan mobil ini yaitu untuk melayani masyarakat Kabupaten Konawe, baik bidang kesehatan, kaitannya pelayanan kesehatan, mungkin mobil itu kita berikan dalam bentuk mobil ambulans, maupun pelayanan untuk anak-anak sekolah kita berikan dalam mobil untuk antar jemput anak sekolah. Kalau pertanyaannya, kita ambilkan anggaran dari mana, saya ingin sampaikan. 2024 APBD kita ada di angka 1,8 T sekian-sekian. Belanja pegawai kita itu ada di angka 714 miliar. Jadi masih ada ruang fiskal kita sebesar 1 triliun 100 miliar. Sementara untuk membiayai satu mobil operasional untuk satu desa satu kelurahan ini, kita hanya menggunakan uang sebesar 13 miliar setiap tahun, karena ini kita alokasikan selama 5 tahun, tidak dibelanjakan satu kali satu tahun 348 mobil, tapi kita klasifikasi menjadi 5 tahun selama masa jabatan RDPK ketika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Selanjutnya, paslon nomor 1 dipersilahkan kembali untuk memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor 2. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Makasih. APBD kita 2024 ini 1,8. Belanja tadi disampaikan belanja pegawai 714 miliar. Kalau beli mobil 13 miliar per tahun. Berarti kepala desa dan lurah sabar, bukan satu kali belanja ini untuk 1 tahun pertama terpilih, andaikan terpilih. Ini 5 tahun ini. Jadi sifatnya hanya butuh anggaran 13 miliar kali 3 tahun. Menurut kami ini bisa dimungkinkan, tetapi kembali lagi nantinya tergantung dengan dana APBD kita atau sumber-sumber PAD kita, karena masih ada belanja-belanja lainnya yang sifatnya urgen. Misalnya dari sektor pendidikan wajib 20%, dari sektor kesehatan wajib minimal 10%. Ini dulu yang utama, saya kira itu. Makasih. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab dan sanggahan 2. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami berikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih paslon nomor urut 1. Salah satu core transformasi pembangunan daerah dan perdesaan menuju kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan sektor pertanian. Kita tahu sendiri, petani kita adalah salah satu segmen penting yang ada di Kabupaten Konawe, yang mana pertumbuhan ekonomi kita selalu mengalami hal positif karena sektor pertanian kita. Tetapi ini berbanding lurus dengan fakta di lapangan, bahwasannya kesejahteraan para petani itu masih jauh dari kata sejahtera. Bagaimana strategi paslon dalam meningkatkan NTP, nilai tukar petani di Kabupaten Konawe? Terima kasih. Baik, selanjutnya paslon nomor 1 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, bagaimana mensejahterakan petani? Nilai tukar petani.
nilai tukar petani. Meningkatkan nilai tukar petani. Oh, meningkatkan nilai tukar petani. Jadi Kabupaten Konawe sebagai salah satu sumber prioritas utamanya adalah pertanian, di mana didukung oleh Bendung Wawotobi yang bisa mengairi sawah 18.000 hektar. Tetapi sampai saat sekarang belum pernah maksimal sesuai dengan kapasitas sumber daya air yang mengalir ke area bawah. Jadi seperti itu. Kebijakan kita ke depannya untuk meningkatkan ekonomi di sektor pertanian salah satunya adalah membangun infrastruktur pertanian, utamanya jalan desa, jalan lingkungan, dan jalan tani, dan bagaimana membuat kebijakan tentang bagaimana untuk ketersediaan pupuk di petani, ketersediaan pupuk, alsintan, dan bibit yang unggul. Bayangkan para petani saat ini banyak yang tidak paham mana itu bibit unggul dan bibit yang tidak unggul. Saya kasih contoh, itu ayam kate sama ayam Bangkok. Ayam kate bibitnya tetap kate, biar dikasih makan telur tetap kate juga, dikasih madu tetap kate juga. Tetapi ayam Bangkok sebagai bibit unggul, tak dikasih telur juga tetap juga akan besar. Begitu juga di varietas unggul utama di pertanian untuk tanaman padi. Jadi jika kebijakan kami ke depannya masuk kepada sektor pertanian, dengan sendirinya biaya produksi petani akan lebih murah dan harga gabah tetap akan normal sesuai ditentukan pemerintah dan akan memberikan hasil kepada petani yang lebih baik. Saya kira seperti itu pasangan nomor 2. Oke. Masih ada waktu jika mau Masih ada ditambahkan. waktu. Ya, untuk menekan biaya yang murah, maka kita harus memastikan menyiapkan pengisian BBM buat petani. Waktu habis. Mohon ketenangannya Bapak Ibu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali memberikan sanggahan atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit terhitung sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi nilai tukar petani ini adalah indikator kita mengukur kesejahteraan para petani kita yang ada di Kabupaten Konawe. Melalui indeks harga hasil yang mereka dapatkan dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Jadi jangan sampai penghasilannya lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan. Tentu melalui program unggulan RDFPK kita sudah menyiapkan salah satu yang bisa meningkatkan yang namanya nilai tukar petani. Salah satunya program pupuk bersubsidi gratis. Jadi dengan sistem IRDKK yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang memang belum bisa mengcover seluruh permintaan pupuk yang ada di Kabupaten Konawe. Oleh itu kami akan menambah kuota pupuk subsidi sehingga ketika pupuknya terjamin maka insya Allah mengurangi beban biaya produksi dari para petani. Dan juga kita akan menyiapkan alat mesin pertanian dan juga infrastruktur pertaniannya. Terima kasih.